Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Sudahkah kalian tersenyum hari ini? Dimanapun kalian berada dan apapun keadaannya saat ini, harus tetap tersenyum ya. Karena tersenyum bisa membuat kalian lebih bahagia dan pastinya tetap semangat untuk mengikuti materi hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh teks laporan hasil observasi. Yuk, kita lihat kadinya terlebih dahulu. Nah, sudah tahu kan kadinya? Yuk, langsung ke pembahasan. Yang pertama ada struktur teks laporan hasil observasi. Kira-kira ada yang tahu tidak? Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Iya, betul sekali. Jadi, struktur teks laporan hasil observasi ada 3 ya. Yang pertama ada definisi umum, lalu yang kedua ada deskripsi bagian atau isi, dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Definisi umum berisi tentang gambaran umum yang meliputi informasi objek dan lokasi observasi. Lalu, deskripsi bagian atau isi berisi inti dari hasil observasi atau berisi tentang masalah yang lebih spesifik. Dan yang terakhir ada deskripsi manfaat yang berisi manfaat dari laporan sekaligus menjadi penutup dari laporan tersebut. Lanjut, kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yakni kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 4 ya. Yang pertama ada menggunakan verba dan nomina, menggunakan istilah kata, menggunakan konjungsi, dan yang terakhir menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kata verba dan kata nomina. Verba, kata yang menyatakan tindakan, sedangkan nomina adalah kata yang menyatakan nama, tempat, dan semua benda yang dibendakan. Yang kedua, menggunakan istilah, yakni menggunakan istilah kata-kata ilmiah sesuai dengan bidang yang dibahas dalam laporan. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau menggunakan kata penghubung. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks hanya terdiri dari satu klausa, sedangkan kompleks terdiri lebih dari satu klausa. Nah, itu dia kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Supaya kalian lebih paham, yuk kita ke contohnya. Nah, inilah contoh dari teks laporan hasil observasi. Kalian bisa membacanya dengan mempause video ini ya. Selanjutnya, ini adalah bagian dari strukturnya. Paragraf pertama ada definisi umum, paragraf kedua berisi deskripsi sebagian, dan paragraf ketiga berisi deskripsi manfaat. Yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Dan kita ketemukan ada istilah kata berupa Oceania Timur, kalimat kompleks, nomina, verba, dan konjungsi sebab akibat. Setelah tadi kita menganalisis secara bersama teks laporan hasil observasi dari struktur dan kaidahnya, sekarang giliran untuk kalian menganalisis teks laporan hasil observasi berikut ini secara mandiri ya. Nah, itu dia anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja ya? Iya, betul sekali. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang struktur, kaidah kebahasaan, dan contoh teks laporan hasil observasi.
Jadi tadi strukturnya ada 3 ya. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua deskripsi bagian atau isi, dan yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Sedangkan untuk kaidah kebahasaannya tadi ada 4. Yang pertama menggunakan verba dan nomina, menggunakan istilah kata, menggunakan konjungsi, dan yang terakhir menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Sampai di sini paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang kurang paham, ketik ya di kolom komentar. Yeay, berikan tepuk tangan untuk kalian semua karena sudah antusias dalam mengikuti materi kita hari ini. Dan sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan kalau begitu, Ibu cukupkan materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.